slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez puji Ducati GP25, bos Ducati Davide Tardozzi ikut terkesan. Marc Marquez memberikan umpan balik yang sangat positif setelah menjalani tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Catalunya, Barcelona, pada 19 November 2024. Pembalap yang kini kembali ke tim pabrikan Ducati Lenovo ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba Desmosedici GP25, motor terbaru yang diharapkan menjadi andalan Ducati dalam mempertahankan dominasi di MotoGP. Dalam sesi tes, Marquez tidak hanya menguji GP25 tetapi juga GP24 sebagai pembanding. Marquez menyoroti peningkatan signifikan yang ditawarkan GP25, terutama dalam hal stabilitas dan kemudahan pengendalian. Desmosedici GP25 adalah langkah besar dibandingkan dengan GP24. Motor ini terasa lebih alami, lebih stabil di tikungan cepat, dan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar saat pengereman, ungkap Marquez dalam wawancara pasca tes. Menurutnya, GP25 memiliki kombinasi sempurna antara akselerasi yang eksplosif dan pengendalian yang halus, menjadikannya motor yang lebih mudah dikendarai dibandingkan pendahulunya. Peningkatan ini sangat cocok dengan gaya balap agresifnya, yang dikenal sering mendorong batas maksimal performa motor. Tes pramusim di Barcelona menjadi debut resmi Marquez bersama Ducati setelah meninggalkan Gresini Racing. Marquez mencatatkan waktu tercepat keempat, hanya terpaut beberapa detik di belakang rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang berada di posisi ketiga. Hasil ini memperlihatkan adaptasi cepat Marquez terhadap motor dan lingkungan baru, menegaskan bahwa ia siap bersaing di puncak klasemen MotoGP musim depan. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Marquez. Dalam sebuah pernyataan, Tardozzi memuji etos kerja Marquez serta umpan balik teknisnya yang sangat detail selama tes. Marc tidak hanya cepat, tetapi juga sangat memahami kebutuhan motor. Umpan baliknya tentang GP25 sangat membantu, dan dia telah menunjukkan bahwa dia masih salah satu yang terbaik di dunia, kata Tardozzi. Tardozzi juga mengungkapkan rasa optimisme tinggi terhadap kombinasi Marquez dan GP25. Kami tahu Marc adalah pembalap dengan gaya balap unik. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat menunjukkan betapa hebatnya dia. Dengan GP25, saya yakin kami bisa mencapai hasil luar biasa, tambahnya. Desmosedici GP25 merupakan pengembangan dari GP24 yang sukses besar di musim 2024. Motor ini memiliki beberapa pembaruan, termasuk peningkatan aerodinamika, distribusi bobot yang lebih baik, serta sistem pengereman yang lebih responsif. Perubahan ini tidak hanya membuat motor lebih stabil di lintasan, tetapi juga memberikan fleksibilitas lebih bagi pembalap dengan gaya berbeda seperti Marquez dan Bagnaia. Hasil tes di Barcelona menempatkan Ducati sebagai salah satu favorit utama untuk musim 2025. Dengan Marquez yang sudah menunjukkan potensi besar sejak awal, tim pabrikan ini memiliki peluang besar untuk melanjutkan dominasi mereka. Pertarungan antara Marquez dan rival-rival seperti Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin akan menjadi salah satu cerita terbesar musim ini. Tes berikutnya akan digelar di Sepang, Malaysia, dan Ducati berharap dapat lebih menyempurnakan GP25 berdasarkan data dari Barcelona. Dengan momentum positif ini, musim 2025 menjanjikan pertarungan yang penuh drama dan aksi spektakuler. Hasil tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona, Marc Marquez tunjukkan potensi besar dengan Ducati GP25. Bos tim Ducati MotoGP, Davide Tardozzi terkejut mendengar komentar pertama Marc Marquez setelah mencoba motor baru Ducati Desmosedici GP25. Dalam sesi tes pramusim tersebut, Marc Marquez mencoba dua motor sekaligus, yaitu Desmosedici GP24 dan Desmosedici GP25 agar bisa merasakan perbedaan dari keduanya. Hal yang wajar jika Marc Marquez diwajibkan mencoba kedua motor baru tersebut, sebab Marc Marquez hanya punya pengalaman menunggangi Desmosedici GP23 saat bersama Gresini Racing di musim ini.
Tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 kemarin berlangsung sukses dengan hasil yang sangat positif untuk Marc Marquez. Dalam uji coba pertama bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez tidak hanya menguji satu, tetapi dua motor sekaligus, Desmosedici GP24 dan Desmosedici GP25. Hasil tes ini semakin menguatkan ekspektasi bahwa pembalap Spanyol ini akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk merajai musim 2025. Hal yang membuat Tardozzi terkejut, karena juara dunia 8 kali itu cukup puas dengan performa motor yang menjadi andalan Francesco Bagnaia di musim ini, terutama soal handling, performa, dan sistem pengereman. Kami sudah menduganya, tetapi dia bilang itu lebih mudah di tikungan. Mesinnya sedikit lebih bertenaga saat pengereman. Sesuai dengan yang kami harapkan, langkah besar yang dilakukan dari 2023 ke 2024, ujarnya. Artinya perbedaan GP23 dan GP24 sudah dirasakan Baby Alien. Sementara terkait GP25 yang akan digunakannya di musim depan belum diungkap bos Ducati tersebut. Menurutnya uji coba pasca musim ini untuk memberikan masukan kepada teknisi, terutama sempat ada kekhawatiran jika motor baru yang digunakan si semut hitam Cervera itu tidak sesuai ekspektasinya. Mencoba melakukan uji coba untuk memberikan masukan kepada teknisi mengenai keluhan, untuk dikerjakan selama musim dingin, dan dibawa ke Sepang, tuturnya. Setelah menyelesaikan sesi dengan catatan waktu yang mengesankan, Marc Marquez mengungkapkan bahwa Desmosedici GP25 lebih mudah dikendarai dibandingkan model sebelumnya, GP24. Menurutnya, perubahan yang dilakukan Ducati pada GP25, terutama dari segi pengendalian dan stabilitas, memberikan rasa percaya diri yang lebih besar saat melibas tikungan cepat. GP25 terasa lebih halus, lebih stabil, dan lebih memaafkan, khususnya saat pengereman keras. Ini adalah motor yang sangat kompetitif, ujar Marquez dalam konferensi pers pasca tes. Adaptasi Marquez dengan Ducati terlihat dari hasil akhir tes. Ia mencatat waktu tercepat keempat, hanya terpaut sedikit di belakang rekan setim barunya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Dengan hasil ini, Marquez menunjukkan bahwa ia mampu langsung menyamai kecepatan pembalap-pembalap teratas MotoGP meski baru pertama kali mengendarai Desmosedici di lintasan kompetitif. Tes pramusim ini juga menjadi panggung bagi dominasi Ducati. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez melengkapi empat besar, menegaskan betapa kompetitifnya motor Desmosedici. Selain Ducati, tes ini juga menjadi ajang penting bagi tim-tim lain untuk mengevaluasi perkembangan motor mereka. Aprilia, Yamaha, dan KTM masih berupaya mengejar ketertinggalan dari Ducati, terutama dalam hal akselerasi dan stabilitas di tikungan panjang. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, menyebut bahwa GP25 merupakan hasil pengembangan yang fokus pada menyempurnakan aspek-aspek kunci dari GP24 yang telah dominan musim lalu. Perubahan pada aerodinamika, distribusi bobot, dan pengaturan suspensi membuat GP25 lebih mudah dikendarai tanpa mengorbankan performa di lintasan. Pirro juga menambahkan bahwa Ducati menciptakan GP25 dengan mempertimbangkan gaya balap agresif Marquez. Kami memahami kebutuhan Marc. Dia membutuhkan motor yang stabil saat pengereman dan responsif saat keluar dari tikungan, dan GP25 dirancang untuk itu, ujarnya. Hasil tes ini memperkuat ekspektasi bahwa Marc Marquez akan menjadi salah satu penantang utama untuk gelar juara dunia MotoGP 2025. Dengan Desmosedici GP25 yang terbukti kompetitif, Marquez tampaknya telah menemukan kembali kepercayaan diri dan momentum yang sempat hilang selama beberapa musim terakhir. Tes pramusim MotoGP 2025 kedua dijadwalkan dimulai di Sepang, Malaysia, dan Marc Marquez akan menjadi salah satu pembalap yang paling ditunggu aksinya. Kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati bisa menjadi ancaman besar bagi para rivalnya, terutama setelah performa mengesankan di tes pramusim ini. Marc Marquez bersinar di tes pramusim MotoGP 2025. Adaptasi dengan Desmosedici GP25 di Barcelona. Marc Marquez memulai fase baru dalam karirnya dengan tampil memukau di tes pramusim MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit Barcelona Catalunya, hari ini.
Setelah menjalani musim yang penuh tantangan bersama tim satelit Gresini Racing, Marquez kembali bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, membuktikan bahwa performanya masih layak diperhitungkan sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Keputusan Marquez untuk turun kasta ke Gresini Racing pada 2024 sempat menjadi sorotan dunia balap. Namun, langkah tersebut ternyata menjadi strategi tepat untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan menunjukkan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Dengan hasil yang konsisten sepanjang musim, termasuk beberapa podium penting, Ducati akhirnya membawa Marquez kembali ke skuad utama untuk musim 2025. Di Barcelona, Marquez menjalani debut resmi dengan Ducati GP25, motor yang disebut-sebut sebagai penyempurnaan dari model sebelumnya, GP24, yang mendominasi musim 2024. Ia juga diberi kesempatan mengendarai GP24 untuk membandingkan kedua motor dan mempermudah adaptasinya. Tes pramusim kali ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana Marquez dan GP25 akan berkolaborasi. Dalam sesi yang berlangsung selama beberapa jam, Marquez mencatat waktu yang cukup kompetitif, menempatkannya di 10 besar. Hal ini menandakan adaptasinya terhadap Desmosedici GP25 berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam wawancara setelah sesi pertama, Marquez menyebutkan bahwa motor baru ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan motor sebelumnya. GP25 memberikan stabilitas luar biasa di tikungan dan memiliki akselerasi yang sangat baik. Namun, saya merasa masih ada ruang untuk meningkatkan pengereman, terutama mengingat gaya balap saya yang agresif, ujarnya. Ducati, yang meraih dominasi besar di musim 2024 dengan 15 kemenangan, memastikan bahwa pengembangan GP25 lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, menyebut bahwa perubahan pada GP25 mencakup peningkatan aerodinamika dan stabilitas, yang dirancang untuk meningkatkan performa di semua jenis lintasan. Pirro juga menekankan bahwa GP25 dirancang untuk mendukung gaya balap Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Kombinasi keduanya di tim pabrikan Ducati diharapkan dapat membawa tim ini ke level performa yang lebih tinggi di musim 2025. Meski hasil awal terlihat menjanjikan, Marquez mengakui masih ada beberapa aspek teknis yang harus diperbaiki sebelum GP25 siap sepenuhnya untuk kompetisi. Salah satu fokus utama adalah sistem pengereman, yang masih perlu disesuaikan dengan gaya balap agresif Marquez. Selain itu, pengaturan suspensi dan distribusi bobot juga menjadi perhatian untuk memastikan motor tetap kompetitif di lintasan dengan daya cengkeram rendah seperti Barcelona. Kembalinya Marquez ke tim pabrikan Ducati menandai babak baru dalam karirnya, sekaligus menunjukkan semangat juangnya untuk kembali ke puncak klasemen MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Ducati, pembalap Spanyol ini berharap dapat kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia, sesuatu yang terakhir kali diraihnya pada 2019. Tes pramusim di Barcelona hanyalah langkah awal, tetapi hasil yang dicapai hari ini memberikan sinyal kuat bahwa Marquez dan Ducati siap menjadi kekuatan besar di MotoGP 2025. Pertarungan menarik antara Marquez, Bagnaia, dan pembalap top lainnya dipastikan akan mewarnai musim depan. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati Lenovo disambut hangat, siap tandem dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Kedatangan Marc Marquez ke tim Ducati Lenovo disambut antusias oleh manajemen dan kru tim setelah musim MotoGP 2024 berakhir. Juara dunia 8 kali tersebut kini resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah menuntaskan kontraknya bersama Gresini Racing. Langkah besar ini menjadi salah satu transfer paling spektakuler dalam sejarah MotoGP, mempertemukan dua raksasa olahraga ini dalam satu tim. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka menyatakan kebanggaannya atas bergabungnya Marquez. Kami sangat senang menyambut Marc ke dalam keluarga Ducati Lenovo. Dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, dan kami percaya kolaborasi ini akan membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ujar Tardozzi saat konferensi pers resmi di markas Ducati di Bologna. Setelah perjalanan penuh tantangan bersama Gresini Racing, di mana Marquez membuktikan dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid, langkah menuju Ducati Lenovo menandai babak baru dalam karirnya.
Keputusan Marquez ini diambil setelah menunjukkan potensi besar dengan motor Ducati selama musim 2024, meski berada di tim satelit. Saya merasa ini adalah keputusan yang tepat untuk karir saya. Saya sudah mencicipi bagaimana rasanya mengendarai motor Ducati, dan sekarang, bersama tim pabrikan, saya yakin bisa mencapai lebih banyak hal. Saya juga sangat antusias untuk bekerja sama dengan Bagnaia. Dia pembalap hebat, dan kami bisa saling mendorong untuk lebih baik lagi, ujar Marquez. Marquez dijadwalkan untuk menjalani debutnya bersama Ducati Lenovo dalam tes pramusim MotoGP 2025. Dia akan menguji Desmosedici GP25 terbaru, motor yang dirancang untuk mempertahankan dominasi Ducati di MotoGP. Direktur teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, menjelaskan bahwa Desmosedici GP25 dirancang dengan beberapa inovasi baru yang dioptimalkan untuk gaya balap Marquez dan Bagnaia. Kami telah melakukan banyak pengembangan berdasarkan masukan dari pembalap kami selama musim ini. Dengan Mark bergabung, kami yakin dia akan mampu memaksimalkan potensi motor ini, kata Dall'Igna. Musim 2025 akan menjadi sorotan besar bagi Ducati Lenovo, dengan Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai tandem. Bagnaia, juara dunia 2022 dan 2023, dikenal dengan gaya balapnya yang halus namun agresif, sementara Marquez membawa pengalaman dan keberanian luar biasa yang membuatnya mendominasi selama bertahun-tahun di MotoGP. Bagnaia sendiri menyambut positif kedatangan Marquez. Bersama Mark, saya yakin tim ini akan semakin kuat. Kami akan saling belajar dan mendorong batas kemampuan kami. Saya tak sabar untuk memulai musim ini, ujar Bagnaia. Davide Tardozzi tidak bisa menyembunyikan optimisme atas formasi timnya untuk musim 2025. Ini adalah kesempatan emas bagi kami. Dengan dua pembalap terbaik di grid, tidak ada alasan bagi Ducati untuk tidak memimpin kejuaraan. Kami tahu tantangan ini tidak mudah, tetapi kami siap menulis sejarah bersama, tegasnya. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo membawa harapan besar, tidak hanya bagi tim tetapi juga bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia. Rivalitas antar pembalap dan intensitas balapan diprediksi akan mencapai level baru, terutama dengan formasi tim pabrikan yang semakin kuat. Dengan kombinasi kecepatan Desmosedici GP25 dan keahlian dua pembalap kelas dunia, Ducati Lenovo akan menjadi tim yang paling diwaspadai di musim MotoGP 2025. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya tetap menjadi kekuatan yang dominan di era baru MotoGP. Marc Marquez akhiri perjalanan dengan Gresini Racing di MotoGP Barcelona 2024, amankan podium dan posisi ketiga klasemen. Balapan terakhir MotoGP musim 2024 tidak hanya menjadi ajang pamungkas kalender balap, tetapi juga momen emosional bagi Marc Marquez dan Gresini Racing. Di bawah langit cerah Barcelona, Marquez memberikan perpisahan manis kepada tim satelit Ducati tersebut dengan merebut podium kedua. Hasil ini juga memastikan posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024 bagi The Baby Alien, mengukuhkan kebangkitannya setelah berpisah dari Repsol Honda. Memulai balapan dari posisi kelima, Marc Marquez tampil agresif sejak lampu start padam. Ia menunjukkan performa yang brilian di depan pendukungnya sendiri, yang memenuhi tribun sirkuit de Barcelona Catalunya. Marquez bersaing ketat dengan pembalap-pembalap papan atas, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, yang akhirnya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024. Di tikungan-tikungan menantang sirkuit ini, Marquez menggunakan seluruh pengalamannya untuk menjaga posisi. Dengan memanfaatkan kekuatan Desmosedici GP23 pada trek lurus, ia berhasil menyegel posisi kedua di belakang Bagnaia, sementara Martin harus puas di urutan ketiga. Podium ini menjadi bukti konsistensi Marquez sepanjang musim, sekaligus menjadi simbol perpisahan yang indah dengan Gresini Racing. MotoGP 2024 menjadi babak baru dalam karir Marc Marquez setelah ia meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah menjadi rumahnya selama lebih dari 1 dekade. Bergabung dengan Gresini Racing, Marquez menggeber motor Ducati Desmosedici GP23 yang awalnya dianggap menantang untuk dikuasai. Namun, seiring berjalannya musim, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan.
Ia berhasil menyesuaikan diri dengan karakteristik motor, mengamankan beberapa podium dan kemenangan penting yang mengantarkannya ke posisi ketiga klasemen akhir. Performa ini menjadi bukti bahwa The Baby Alien belum kehilangan sentuhan magisnya. Balapan di Barcelona sekaligus menjadi akhir perjalanan singkat namun bermakna antara Marquez dan Gresini Racing. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim. Gresini Racing memberikan saya kesempatan kedua untuk membuktikan diri. Saya sangat berterima kasih kepada Nadia Padovani dan seluruh tim atas kepercayaan dan dukungan mereka sepanjang musim ini. Saya akan selalu mengingat tahun ini sebagai salah satu momen terpenting dalam karir saya, ujar Marquez. Bos tim Gresini Racing, Nadia Padovani, juga terlihat terharu saat memberikan komentar tentang perpisahan ini. Mark membawa semangat dan pengalaman yang luar biasa ke tim ini. Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari kebangkitannya di MotoGP. Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga Gresini, ucapnya. Keberhasilan Marc Marquez di musim 2024 tidak hanya menjadi cerita sukses bagi Gresini Racing, tetapi juga membuka jalan baru dalam karirnya. Performa impresifnya membuat Ducati Corse memutuskan untuk merekrut Marquez ke tim pabrikan mulai musim 2025. Keputusan Ducati ini menciptakan gelombang besar di paddock MotoGP, mengingat Martin baru saja mengunci gelar juara dunia 2024. Namun, para petinggi Ducati tampaknya yakin bahwa kombinasi Marquez dan Bagnaia akan menjadi kekuatan dominan di musim mendatang. Marquez mengaku antusias dengan tantangan baru ini. Bersama Gresini, saya telah mempelajari banyak hal tentang Desmosedici. Saya sangat bersemangat untuk melangkah ke level berikutnya dengan tim pabrikan Ducati. Tapi, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah saya capai bersama Gresini, kata Marquez. MotoGP Barcelona 2024 menjadi panggung sempurna bagi Marc Marquez untuk menutup perjalanan emosionalnya bersama Gresini Racing. Dengan mengamankan podium kedua dan posisi ketiga di klasemen akhir, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini, para penggemar MotoGP menantikan aksi Marquez bersama tim pabrikan Ducati di musim 2025. Kombinasinya dengan Bagnaia diprediksi akan menciptakan persaingan sengit di lintasan, menghidupkan kembali harapan untuk melihat salah satu pembalap terbesar dalam sejarah terus bersinar di puncak karirnya. Marc Marquez persembahkan podium 2 di MotoGP Barcelona 2024, akhiri musim dengan penuh haru bersama Gresini Racing. Seri terakhir MotoGP musim 2024 di Barcelona menjadi momen penuh emosional, terutama bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Pembalap legendaris asal Spanyol ini berhasil mengakhiri musim dengan cara yang luar biasa, naik podium kedua di hadapan ribuan pendukungnya di tanah kelahirannya. Lomba ini juga menandai perpisahan Marc dengan tim Gresini Racing dan motor Desmosedici GP23, yang telah menemaninya sepanjang musim penuh liku. Balapan berlangsung di bawah langit cerah Barcelona, dengan atmosfer yang dipenuhi sorak-sorai para penggemar. Marc Marquez memulai dari barisan kedua setelah mencatat waktu kualifikasi yang kompetitif. Sejak lampu start padam, Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya, bertarung ketat melawan pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Menggeber Desmosedici GP23 miliknya dengan penuh percaya diri, Marquez berhasil menyalip beberapa pembalap di awal lomba. Ketangguhan dan strategi balapnya yang cermat membuatnya mampu mempertahankan posisi di tiga besar, meskipun mendapat tekanan dari rival-rivalnya. Pada akhirnya, Marquez menyentuh garis finish di posisi kedua, hanya terpaut 1,2 detik dari sang pemenang, Francesco Bagnaia. Setelah melewati garis finish, Marquez terlihat tidak dapat menyembunyikan emosinya. Ia melambai kepada para penggemar sambil melakukan cooldown lap, memberikan penghormatan kepada tim dan pendukungnya. Sesampainya di paddock, suasana menjadi semakin haru ketika bos tim Gresini Racing, Nadia Padovani, menyambut Marquez dengan pelukan hangat. Dalam wawancara setelah balapan, Nadia Padovani terlihat terharu saat mengungkapkan rasa bangganya kepada Marquez. Marc memberikan segalanya untuk tim ini. Kami tahu musim ini penuh tantangan, tetapi dia menunjukkan semangat juang yang luar biasa.
Hari ini adalah bukti dari dedikasi dan talenta yang ia miliki, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Bagi Marquez, balapan ini bukan hanya tentang meraih podium, tetapi juga menandai akhir dari perjalanan singkat namun bermakna bersama Gresini Racing. Dalam pidato perpisahannya, Marquez mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas dukungan mereka sepanjang musim. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Gresini Racing tahun ini. Nadia dan tim telah memberikan saya kepercayaan yang besar, dan saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Podium ini adalah untuk mereka, untuk penggemar, dan untuk mendiang Fausto Gresini yang visinya membuat tim ini begitu spesial, ungkap Marquez. Ia juga mengakui bahwa Desmosedici GP23 memberinya tantangan sekaligus pengalaman luar biasa. Motor ini tidak mudah untuk dikendarai, tetapi saya menikmatinya. Setiap tikungan dan lurusan menjadi pelajaran berharga bagi saya, tambahnya. Podium kedua ini menjadi pencapaian besar bagi Gresini Racing di musim 2024, yang penuh dengan kompetisi ketat di kelas utama MotoGP. Keberhasilan Marquez membawa tim ke podium pada seri terakhir menjadi penutup yang manis bagi tim satelit Ducati ini. Bagi Nadia Padovani, ini adalah momen yang membanggakan. Mark membawa semangat dan pengalaman luar biasa ke dalam tim. Kami merasa terhormat bisa bekerja sama dengannya di musim ini. Hasil ini adalah bukti dari kerja keras semua orang di Gresini Racing, tuturnya. Dengan berakhirnya musim 2024, fokus kini beralih ke masa depan Marc Marquez yang dipenuhi tanda tanya. Banyak spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karirnya, namun, satu hal yang pasti, Marquez telah menutup musim ini dengan cara yang membanggakan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan bersama Gresini Racing. MotoGP 2024 telah berakhir, tetapi kenangan tentang Marc Marquez dan Desmosedici GP23 akan terus dikenang sebagai salah satu cerita inspiratif dalam sejarah balap motor. Barcelona menjadi panggung perpisahan yang sempurna, penuh perjuangan, harapan, dan emosi yang mendalam. Pedro Acosta ngamuk, kecam Marc Marquez atas insiden kontak berbahaya di sprint race MotoGP Barcelona 2024. Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari tim Red Bull Gas KTM, meluapkan kemarahannya kepada Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, usai insiden yang hampir membuatnya mengalami kecelakaan serius. Kejadian ini berlangsung pada putaran pertama sprint race MotoGP Barcelona 2024, tepat setelah lampu start padam. Balapan di Catalunya dimulai dengan intensitas tinggi. Para pembalap yang memperebutkan posisi terbaik di tikungan pertama tampak saling bersaing ketat. Namun, jarak yang sangat rapat antara motor-motor yang melaju kencang menyebabkan beberapa pembalap terlibat dalam situasi berbahaya. Pedro Acosta, yang memulai balapan dengan penuh harapan, menjadi korban dari chaos ini. Pada tikungan tajam di putaran pertama, motornya bersentuhan dengan Marc Marquez, yang mencoba menyalip dari sisi dalam. Kontak tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada bagian depan motor Acosta. Fairing depan motornya terlepas, membuatnya tidak mungkin melanjutkan balapan. Tidak lama setelah kembali ke paddock, Acosta langsung mengungkapkan kekesalannya. Dalam wawancara dengan media, ia secara terang-terangan menyalahkan Marc Marquez atas insiden tersebut. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Marc mengendarai dengan cara yang terlalu agresif, terutama di putaran pertama saat kami semua masih mencari ritme. Kontak itu merusak motor saya, dan saya tidak bisa melanjutkan. Balapan saya hancur bahkan sebelum sempat dimulai, ujar Acosta dengan nada penuh emosi. Pembalap muda asal Spanyol itu juga menambahkan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di level MotoGP, di mana para pembalap sudah seharusnya menunjukkan pengendalian diri yang lebih baik. Ketika dimintai tanggapan, Marc Marquez membela manuvernya dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari persaingan di MotoGP. Saya tidak melihat ada yang salah dengan apa yang terjadi. Balapan ini memang intens, terutama di awal. Saya mencoba mengamankan posisi, dan itu adalah insiden balapan biasa. Saya tidak pernah berniat merugikan Pedro Acosta, kata Marquez. Namun, pernyataan Marquez tidak cukup untuk meredakan emosi Acosta dan timnya.
Red Bull Gas KTM dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan protes resmi kepada Race Direction terkait insiden tersebut. Insiden ini menjadi sorotan besar di paddock MotoGP Barcelona 2024. Banyak pihak yang memberikan pendapat, baik yang mendukung maupun mengkritik Marquez. Beberapa pengamat menilai bahwa gaya balap agresif Marquez seringkali membawa risiko tinggi, sementara yang lain berargumen bahwa Acosta harus belajar menghadapi tekanan di level tertinggi. Sprint Race MotoGP Barcelona 2024 yang seharusnya menjadi panggung persaingan para pembalap papan atas kini diwarnai drama baru. Keputusan Race Direction untuk menyelidiki insiden ini akan menjadi perhatian banyak pihak, terutama mengingat Acosta merupakan salah satu bintang muda yang digadang-gadang menjadi penerus generasi MotoGP berikutnya. Dengan kontroversi ini, persaingan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez dipastikan akan semakin memanas di seri-seri mendatang. Apakah Race Direction akan memberikan sanksi kepada Marquez, atau insiden ini akan dianggap sebagai bagian dari risiko balapan? Hanya waktu yang akan menjawab. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,